Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas 2 IHMC, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik, yaitu kasus maladministrasi legalitas lahan di Tembesi Tower, Batam yang melibatkan BP Batam. Nah, sebelum kami menjelaskan atau menganalisa kasus tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing, mulai dari saya, Jelita Angelina, dengan NPM 2551101. Saya Jingga Ramadhani dengan NPM 2551126. Saya Alfareja Simpora dengan NPM 2551020. Saya Misal dengan NPM 2551090. Saya Darmon Mulyadi Tampu Bolon dengan NPM 2551165. Oke, jadi kasus ini menarik untuk dibahas dalam perspektif hukum administrasi negara karena berkaitan dengan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, melalui video ini kami akan menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama ada konsep dasar hukum administrasi negara yang berkaitan dengan kasus. Yang kedua, dasar hukum yang relevan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Yang ketiga, ada kronologi kasus serta analisis berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan dalam perspektif hukum administrasi negara. Mangrove rusak dan pengawasan BP Batam lemah. Aktivitas pematangan lahan cut and fill skala besar kembali terjadi di kawasan Jalan Tanjung Bunda, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Dokumentasi foto yang diambil warga pada Rabu 9 April tahun 2026 yang 15:34 WIB menunjukkan beberapa unit alat Rumah di Tembesi Tower mulai dirobohkan, warga pasrah. PT Tanjung Kiai Makmur bersama tim terpadu melakukan penertiban di Kampung Tembesi Tower, Rabu, 8 Januari 2026 pagi. Pantauan di lapangan, sejumlah tim terpadu yang tergabung dari anggota Satpol PP, Ditpam, polisi sudah terlihat berada di lokasi Tembesi Tower. Oke, baik. Jadi di sini saya akan membahas tentang bagaimana awal mula dari kasus. Jadi, kasus Tembesi Tower Batam ini bermula dari adanya permohonan masyarakat terkait legalitas lahan tempat tinggal mereka. Warga kampung Tembesi Lestari telah mengajukan permohonan kepada BP Batam untuk memperoleh legalitas lahan sejak tahun 2020. Nah, namun dalam prosesnya ini, permohonan tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut yang jelas dalam waktu yang cukup lama. Kondisi inilah yang menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat terkait status lahan tempat tinggal mereka. Karena merasa dirugikan oleh proses administrasi yang berjalan lambat, masyarakat pun kemudian menyampaikan laporan ini kepada Ombudsman Republik Indonesia. Dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut, Ombudsman kemudian menemukan adanya dugaan maladministrasi dalam proses penataan lahan di wilayah Tembesi Tower Batam, yaitu berupa penundaan berlarut dalam proses penerbitan legalitas lahan, serta adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam penataan lahan oleh instansi terkait. Nah, kasus ini kemudian menjadi contoh penting untuk dianalisis dalam perspektif hukum administrasi negara, terutama terkait penggunaan kewenangan pemerintah dalam pelayanan publik. Untuk memahami kasus ini lebih dalam, selanjutnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dasar hukum administrasi negara. Konsep hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintahan sebagai penyelenggara negara dengan masyarakat dalam menjalani fungsi pemerintahan. Tujuan dari hukum administrasi negara adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan itu dilakukan berdasarkan hukum dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan memiliki kewenangan yang administratif. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan tersebut dapat berasal dari 3 sumber. Yang pertama ada atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada suatu lembaga pemerintahan. Yang kedua ada delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Lalu yang terakhir ada mandat, yaitu pelimpahan pelaksanaan tugas kepada pejabat lain, tetapi tanggung jawab tetap
berada pada pemberi mandat. Nah, dalam kasus BP Batam memiliki kewenangan administratif dalam pengelolaan dan penataan lahan di wilayah Batam. Namun dalam menggunakan kewenangan tersebut, pemerintahan itu harus mematuhi prinsip yang disebut sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai asas-asas tersebut. Oke, selanjutnya ada AUPB dan dasar hukum. Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat pemerintahan harus mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Beberapa asas yang penting antara lain, yang pertama ada asas kepastian hukum, yaitu pemerintah harus memberikan keputusan yang jelas dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Yang kedua, asas kecermatan, yaitu setiap keputusan pemerintah harus dibuat secara hati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang tepat. Yang ketiga, asas tidak menyalahgunakan wewenang, yaitu pejabat pemerintah tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan hukum. Yang keempat, asas pelayanan yang baik, yaitu pemerintah wajib memberikan pelayanan publik yang efektif dan tidak merugikan masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan kasus ini. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan dan melarang penyalahgunaan kewenangan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur bahwa penyelenggara negara wajib memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan adil. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada Ombudsman untuk mengawasi pelayanan publik dan menangani laporan masyarakat terkait maladministrasi. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam kasus Tembesi Tower Batam. Selanjutnya, kronologi kasusnya. Kasus ini bermula dari laporan warga Kampung Tembesi Lestari yang berada di wilayah Tembesi Tower di Kota Batam. Warga telah mengajukan permohonan kepada BP Batam untuk mendapatkan legalitas lahan tempat tinggal mereka sejak tahun 2020. Namun permohonan mereka tidak mendapatkan tindakan lanjut yang jelas dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya masyarakat merasa dirugikan dan kemudian mereka melaporkan permasalahan ini kepada Ombudsman Republik Indonesia. Setelah melakukannya pemeriksaan, Ombudsman menemukan adanya dugaan maladministrasi itu di dalam proses penataan lahan tersebut. Bentuk maladministrasinya yang ditemukan antara lain adalah itu penundaan berlarut dalam proses penerbitan legalitas lahan, penyalahgunaan wewenang dalam penataan lahan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan temuan itu, Ombudsman kemudian memberikan rekomendasi kepada BP Batam untuk melakukan perbaikan dalam penanganan masalah tersebut. Kemudian ada analisis HAN. Oke, jika dianalisis dari perspektif hukum administrasi negara, kasus ini menunjukkan adanya indikasi maladministrasi dalam pelayanan publik. Penundaan yang terjadi dalam proses legalitas lahan menunjukkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum dan asas pelayanan yang baik. Selain itu, adanya temuan mengenai penyalahgunaan wewenang juga menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan administratif tidak dilakukan secara tepat. Dalam sistem hukum administrasi negara, permasalahan seperti ini dapat diselesaikan melalui mekanisme pengawasan administratif, salah satunya melalui Ombudsman. Dalam kasus ini, Ombudsman telah mengeluarkan rekomendasi kepada BP Batam untuk menyediakan penampungan sementara bagi warga yang terdampak. Kemudian, menyediakan hunian permanen bagi masyarakat serta memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami warga. Rekomendasi tersebut merupakan bentuk upaya untuk memperbaiki pelayanan publik serta memastikan bahwa tindakan pemerintah dilakukan sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara. Sebagai kesimpulan, kasus Tembesi Tower Batam ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik. Dengan adanya mekanisme pengawasan seperti Ombudsman, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih baik dan masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Sekian video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau penyampaian materi. Semoga materi bisa dipahami dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.